Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ikhwah fillah nuwassil dirasatana yata'allaq bi aqsamil miyah. Taib. Laqad takallamna fi bab anwa' al-miyah wa kadzalika at-taharah. Sahih al-miyahul ladzi yajuzu biha tathhir. Oke, jadinya kita sudah membahas ya air-air yang boleh disucikan itu air apa saja, dan pengertian toharoh lugatan wastilahan atau syar'an, dan kita juga sudah membahas pendalilan-pendalilan dari air-air yang disucikan keseluruhannya. Tapi adapun pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang aqsamul ma' ataupun bagian-bagian air. Air itu terbagi menjadi 4 ya. Baik. Tsummal miyah ala arba'ati aqsam, dan air itu terbagi menjadi 4. Thahir, mutahhir, ghairu makruh, wa huwal ma'ul mutlaq. Jadinya dia suci dan mensucikan, dan dia tidak makruh, yaitu al ma'ul mutlaq, air mutlak. Apa itu air mutlak? Insyaallah akan dibahas di materi kita sekarang. Taib al ma'ul ladzi yarfa'ul hadath wa yuzilun najas wal ma'ul mutlaq. Jadinya air mutlak itu adalah air yang menghilangkan hadas ya, menghilangkan kotoran. Wa yuzilun najas, dan menghilangkan najis. Dia dinamakan ma al mutlak. Wa ikhtulifa fi haddihi, dan al khilaf fi haddihi. Seperti apa nih takarannya nih? Ukurannya itu seperti apa? Tayyib. Faqila huwal ari anil quyut wal idhafah al lazimah. Dia adalah yang terbebas ataupun yang enggak ada ikatan-ikatan qaid. Oke, nanti akan dijelaskan qaid itu apa ya. Wal idhafah al lazimah, dan penambahan kata. Baik. Wa hadza huwa sahih fi ar-raudhah, dan ini adalah yang sahih dalam kitab ar-raudhah. Wal muharrar. Baik. Dan dia di kitab muharrar juga, wa nassa alaihi Syafi'i, dan yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Faqauluhu anil quyut, dan perkataan dari ikatan-ikatan yang tadi di atas yang bisa disebutkan, kharaja mithlu qaulihi ta'ala mimma immahin. Jadinya misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala mimma immahin, dari air yang hina. As-sajdah wa ba'da dzalik as-sajdah ats-tsaminah wal mursalat 20. Tayyib. Ayat al-20. Mimma ingdafiq, dari air yang terpancar. Surah At-Tariq ayat 6. Wa qawlu al-idhafah lazimah, maksud dari idhafah lazimah, kharaja bihi mithlu ma al-warad wa nahwi, seperti air mawar dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari quyut dan idhafah al-lazimah. Jadinya pengertian, ada yang mengatakan bahwasanya ma'ul mutlak itu untuk takarannya itu dia yang terlepas ataupun kosong dari ikatan-ikatan dan penambahan kata. Ikatan-ikatan itu dinamakan, misalnya contohnya mimma imahin, ya kan? Mimma ingdafiqo. Dia kan ada tambahan tuh mahin, ya kan? Dafiqo. Itu ada penambahan. Tayyib. Ini koid-koidnya, ini kan di koid kan. Tayyib, ada koidnya. Tayyib. Adapun dia al-idhafah lazimah, dia seperti air mawar dan sebagainya. Wahtarazu bil idhafati lazimah anil idhafah ghairul lazimah kama innar wa nahwihi. Fa innahu la tukhriju hadhil idhafah an kaunihi yarfa'u hadath wa yuzilu najis li baqa'il itlaq alaihi. Waqila, ini langsung waqila, dan dikatakan juga al-ma'ul mutlaq huwal baqi ala wasfi khilqatihi. Air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana Allah ciptakan. Jadinya air yang masih murni. Ini jadinya ya dikatakan bahwasanya ma'ul mutlaq itu dia air yang masih tetap pada sifat keasliannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang masih murni ya. Waqila ma yusamma ma'an, ini jadi pendapat-pendapat, sangat banyak pendapat-pendapat itu tentang ma'ul mutlaq itu seperti apa. Ada yang mengatakan dia yang dinamakan air yang dinamakan air. Wasummiya mutlaqan, ada yang dinamakan mutlak.
li'anna al-ma' idza atlaqa insarafa ilaihi wa hadza ma dzakara Ibnu Hibban wa sahha wa tabahu Nawawi alaihi fi syarhil al-Muhadzab. Karena air itu kalau seandainya ya li'anna al-ma' idza atlaq insarafa ilaihi, kalau air ya kalau seandainya air itu dinamakan, kan ini pendapat terakhir kan ini ya yang dinamakan air, karena memang air ya kalau seandainya memang udah air ya itu insarafa ilaihi, langsung ke air itu sendiri. Taib. Wa hadza ma dzakara as-Shalah wa Ibnu Nawawi alaihi fi syarhil Muhadzab. Ini yang disebutkan Ibnu Shalah dan diikuti Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab. Taib. Nah, ini jadinya intinya pengertian ma'ul mutlak ya, teman-teman semuanya bisa membedakan aja wal ari anil luqi wal idhafah al lazimah wa qila mathalan hiya al ma'ul mutlaq wal baqi ala wasfi khilqatihi. Yang ketiga ma yusamma ma'an wa sumya mutlaqan, mutlaq. Tayyib. Nah, ini jadinya lebih ke air-air yang musumya mutlaqan ya, ke sebelumnya. Tayyib. Ada ma usama ma'ul bahar wa dan sebagainya. Tayyib. Adapun yang kedua, jenis yang kedua dia tahir mutahhir makruh wa huwal ma'ul musyammas. Dia suci. Tayyib. Dan menyucikan, tapi dia makruh. Nah, kalau yang pertama kan dia ghairu makruh. Nah, kalau yang ini makruh dia. Nah, suci mensucikan tapi dia makruh. Itu adalah ma'ul musyammas. Air yang terkena matahari, air yang terkena matahari. Tayyib. Nah, bagaimana penjelasannya terkena matahari? Mari kita baca bersama-sama. Hadza huwal qismu tsani min aqsamil ma. Ini adalah bagian kedua dari pembagian air. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu dia air musyammas, air yang terkena matahari, terkena pancaran sinar matahari. Wa huwa tahirun fi nafsihi li'annahu lam yalik najasah, dan dia suci. Nah, jadinya zat air itu suci, li'annahu lam yalik najasah, karena belum ternodai najis, jadinya belum terkena najis. Baik. Wa mutahhir, nah, dan dia suci dan menyucikan juga. Ayyar fa'ul hadath wa yuzilun najas. Nah, jadinya kita bisa menghilangkan kotoran ya, dan menghilangkan najis. Jadi kalau misalnya untuk bercuci dari ma'ul musyammas laisa fihi iskal, enggak apa-apa ya. Li baqa itlaqi ismil ma'i alaihi, karena tetapnya air itu sendiri. Tayyib. Wa hal yukrah. Nah, ini pertanyaan besarnya. Dan ini yang membedakan sama jenis pertama. Apakah dia makruh? Tayyib. Fihi khilaf. Nah, di sini ada dua pendapat ataupun ada khilaf ya. Nah, disebutkan khilafnya. Al asah inda Rafi annahu yakrah. Dan yang paling sahih menurut Imam Rafi, dia makruh. Wa huwa alladzi jazama bihil musannif. Dan dia yang sudah dituliskan di dalam bukunya ya. Wa tajallahu Rafi, dan pendalilan Imam Rafi mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, nah Aisyah radhiyallahu taala anha anil musyammas. Jadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dia melarang untuk menggunakan air musyammas itu sendiri. Wa qala innahu yurithul baras, karena air musyammas itu bisa menimbulkan belang ya, ataupun yang luka yang kulitnya itu belang ya. Iya, belang atau kudis, belang kayaknya, belang. Bisa menimbulkan belang. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dan juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man igtasala bima'in musyammas fa asabahu wadakhun fala yalumanna illa nafsahu." Jadinya barang siapa yang menggunakan ataupun barang siapa yang bersuci dengan air musyammas itu sendiri, maka tiba-tiba kena belang. Nah, maka tiba-tiba dia terkena penyakit belang ya. Maka dia tidak boleh ya fala yalumanna illa nafs, maka dia tidak boleh mencaci. Ya, maka dia tidak boleh mencaci ataupun mengoloknya, melainkan dirinya sendiri, karena dirinya sendiri yang melakukan itu. Karena dia yang melakukan itu. Salahnya sendiri karena menggunakan ma'ul musyammas. Baik. Wa kariha Umar radhiyallahu taala anhu wa qala innahu yurithul baras fa ala hadza
la yukrahul musyammas illa bisyartain. Dan Umar radhiyallahu anhu juga memakruhkannya. Wa qala innahu yurithul baras, dan berkata bahwasanya dia menjadikan belang ya, yurithul baras. Taib. Fa'ala hadza la yukrahul musyammas, oleh karena itu hadza la yukrahul musyammas illa bisyartain, dan tidaklah air musyammas itu makruh melainkan dalam dua syarat ini. Ini syaratnya ya, penting sekali. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna al musyammas an yakuna tasmis fil awani al muntabi'ah kan nuhas wal hadid war rasas. Jadinya air musyammas ini sendiri jadinya di tempat-tempat seperti tembaga ataupun besi ataupun timah ya. Jadinya air musyammas itu terletak di besi, timah, nuhas, tembaga, hal hadid, besi dan rasas timah ya. Taib. Lianna syamsa idza athara fiha kharaja minha zuhumah ta'lu ala wajhil ma. Nah, karena matahari kalau seandainya memancar, atharat fiha kharaja minha, jadi memancar fiha kharaja minha zuhumah ta'lu ala wajhil ma. Jadinya ketika misalnya matahari itu memancarkan dan mengenai misalnya timah ataupun tembaga ataupun besi itu sendiri, bahkan entar nanti dia bakalan berkarat, ya kan, berkarat. Nah, ketika berkarat itu berpengaruh ke airnya, ya, berpengaruh ke airnya. Wa minha yatawalladul baras. Nah, oleh karena itu dengan airnya itu udah tercampur dengan karat itu sendiri, makanya dia yatawalladul baras, makanya dia bisa mempengaruhi kulit ya, menjadi kulit itu menjadi belang. Wala yata'atta dzalika fi ina'i dzab walal fiddah li safai jawrahima. Dan beda halnya ketika didatangkan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Dia enggak seperti itu, jadinya bersih. Jadi kalau tembaga sama emas itu dia airnya itu yang enggak berkarat dan enggak karatan gitu lah bejananya. Di sofa hijau harin, karena ya dia memiliki keistimewaan ya, makanya mahal ya. Tayyib. Lakinnahu yuhram isti'maluhuma, akan tetapi dilarang untuk menggunakannya. Ala wajhi ma ya'ti dzikruhu. Tayyib. Nanti akan disebutkan penjelasannya untuk penggunaan air, untuk penggunaan emas ya, penggunaan bejana emas ataupun bejana perak ya. Tayyib. Falau sabbal ma al musyammas min ina idhab wal fiddah fi ina mubah la yukrah li faqdiz zuhuma. Jadinya kalau seandainya misalnya nih air musyammas di bejana emas ataupun ini ya, perak ya, dia ina mubah la yukrahu li faqdiz zuhuma, dia boleh aja dan tidak makruh karena dia enggak ada penyakitnya, maksudnya enggak ada, ya enggak berkarat, jadinya enggak bisa menularkan penyakit. Wa kadza la yukrah fi awanil khazaf wa ghairu ma faqdil illah. Dan begitu juga tidak makruh ketika bejana-bejana itu ketika air itu di bejana-bejana yang terbuat dari tanah. Wa ghairu li faqdil illah, karena ilahnya enggak ada ya. Kalau seandainya kita tahu, ini kesimpulannya ini syarat pertama, kalau seandainya kita tahu kalau seandainya dia dari tembaga, dari misalnya dari besi dan dari timah, dia berpengaruh ke airnya itu sendiri, ya karena karatan. Tapi kalau seandainya dari emas, tapi emas kan nggak boleh ya, nanti ada pembahasannya sendiri. Tapi kalau dari emas sama ini ya boleh aja, ya apa namanya, ghairu makruh, karena nggak ada ilah ya, ilahnya itu dia nggak berpengaruh ke kulit ya, ataupun misalnya bejana yang terbuat dari tanah. Itu boleh berarti digunakan. Adapun syarat yang kedua, anyak wa tasmis fil biladi syadidah al hararah. Jadinya air musyammas itu fil biladi syadidah al hararah, jadinya di tempat yang ataupun di negara di tempat yang sangat panas, terik mataharinya luar biasa. Kalau di Indonesia kayaknya enggak ya, mungkin Sudan ya. Dunal baridah wal mu'tadilah. Bukan di tempat yang dingin ataupun yang suhu
panasnya itu biasa aja. Tayyib. Fa inna ta'thira syams fiha dhaif. Wala farqa baina an yaqsuda tasmis amla. Maka kalau seandainya di tempat yang dingin atau tempat yang biasa, dia nggak terlalu berpengaruh ke airnya, ya kan? Nggak terlalu berpengaruh ke airnya. Tayyib, maka fiha dhaif. Wala farqa baina an yaqsuda tasmis amla, dan tidak ada bedanya gitu lah. Apakah ini air musyammas atau enggak? Karena kalau seandainya di, ya kan, kalau seandainya misalnya di tempat dingin, ya ini nggak tahu kita air musyammas apa enggak. Makanya syaratnya dia harus di tempat yang panas ya, ataupun ya di tempat yang panas. Nah, ataupun di negara yang sangat panas ya. Nah, itu baru tuh dinamakan ma'ul musyammas. Kalau seandainya di tempat yang biasa, nggak dingin ataupun di tempat ya, kita nggak bisa membedakannya. Liwujudil mahdzur. Tayyib. Wala yukrahul musyammas fil hiyat wal barq bila khilaf. Nah, begitu juga, dan tidak makruh air musyammas yang terletak di kolam kecil al-hiyat ataupun di kolam besar ya. Baik. Walil karoha syar'iyah am irsyadiyah. Nah, ini karohahnya. Ini di sini karoha syar'iyah atau karoha irsyadiyah. Baik, karoha syar'iyah itu karoha yang dari syara ya, dari syara, ataupun karoha irsyadiyah yang menunjukkan yang baik atau benar. Baik. Fiha wajhan. Asahuma fi syarhil muhadzab anha syar'iyah. Jadinya ada dua sisi, dua wajah. Nah, jadinya yang paling sahih di antara keduanya fi syarhil muhadzab anha syar'iyah, bahwasanya dia syara ya. Makruh di sini makruhnya syara berarti. Baik. Fa ala hadza yuthabu ala tark isti'maluhu. Oleh karena itu yuthab, jadinya diberikan pahala bagi yang meninggalkannya. Kan makruh seperti itu ya kalau dalam syara ya. Makruh jadinya kalau seandainya meninggalkannya itu dia mendapatkan pahala. Baik. Wa ala tsani wa hiya anha irsyadiyah, dan ada yang mengatakan juga bahwasanya dia irsyadiyah, la yuthabu fiha li anha min jihati tib, dia tidak diberikan pahala karena dilihat dari sisi kedokteran. Bagus dari sisi kedokteran, itu irsyadiyah. Baik. Wakila, ini taib, wakila innal musyammas la yukrahu mutlaqan. Ini sebenarnya di sini ini enggak terlalu penting ikhwah, cuma sekedar pendalilan, tapi coba kita baca ya, baca cepat ya. Baik. Waqila innal musyammas la yukrahu mutlaqan wa azahu rafi ilal a'immati as-salasah, bahwasanya air musyammas itu tidak makruh, dan dikatakan, baik, ada pendapat lain bahwasanya air musyammas itu tidak makruh mutlaqan. Wa azahu rafi ila, jadinya, dan ini pandangan Imam Rafi ilal a'immati as-salasah. Jadinya Imam salah pun seperti itu bilangnya. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, sama Imam Malik. Qala Nawawi fi ziyadati rawdah, dan berkata Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatu Rawdah, wa huwa rajih min haitsu dalil, dan itu yang la yukrah, dan itu adalah yang paling rajih ya, yang paling kuat dalam segi pendalilan. Wa huwa madhhabu aktsaril ulama, dan dia, ini pendapat yang kedua lagi nih, dan dia madhab kebanyakan para ulama. Walaysa lil karahah dalilun yu'tamad, dan tidak ada ya dalil pemakruhan ini, dalil yang bisa dipegang, bisa yang menjadi landasan itu sendiri. Padahal tadi ada ya. Wa idza qulna bil karahah fa hiya karahah tanzih la tamna sihatut taharah. Dan apabila kita mengatakan bahwasanya karahah itu karahah makruh, maka itu adalah makruh secara tanzih. Secara tanzih. Baik. La tumna'u sihatut taharah. Jadinya tidak diterima keabsahan air suci itu sendiri. Wa yakhtassu isti'maluhu bil badan, dan dikhususkan pemakaiannya di badan. Wa tazulu bit tabrid ala asahil aujuh, dan hilangnya dengan misalnya dengan dingin ya, air yang dingin ya. Wa fi tsalits yuraji'ul atibba wallahu a'lam, dan yang ketiga dia kembalinya ke para dokter. Intaha wallahu a'lam, intaha, selesai. Wa masahahu min zawalil karah bitabrid qasahu rafi fi syarh sagir baqauha. Wa masahahu min zawalil karah bitabrid, dan adapun yang wa masahahu yang mensahihkan dari hilangnya makruh itu sendiri, bitabrid qasahu rafi, jadinya yang dingin sudah
Sahyan si Rafi fi syarhi sagir baqauha wa fi syarh as-sabha annahu la yukrah, dan berkata di dalam kitab Syahrul Muhadzab as-shawab annahu la yukrah, ya yang benar adalah dia tidak makruh. Ini yang mengatakan tidak makruh ya. Wa haditsu Aisyah dhaif, dan dia mengatakan bahwasanya hadis Aisyah dia itu dhaif bittifaqil muhadditsin, dengan sepakat para ulama hadis. Wa minhum man ja'alahu maudu'an, bahkan ada yang mengatakan itu tuh hadis maudhu yang tadi ya kita tahu ya, hadis Aisyah ya. Wa kadza lima rawahu Syafi'i an Umar annahu yurathil baras dhaif, dan yang dikatakan yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Umar yang mengatakannya bahwasanya air musyamas itu menjadikan kulit kita belang, itu dia dhaif littifaqil muhadditsin ala tad'if Ibrahim. Jadinya ini kesepakatan para ulama hadis ya, ala tad'if Ibrahim. Ala tad'if Ibrahim bin Muhammad. Mendaifkan si Ibrahim Muhammad. Wa hadits Ibnu Abbas ghairu ma'ruf wallahu a'lam, dan hadis Ibnu Abbas yang sudah ada tadi dia enggak terkenal juga, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa ma dzakarahu min an Umar fa mamnu' wa da'wahu al-ittifaq ala tadif ahadur ruwah ghairu musallam. Ini jadi bantahan. Ini bantahan-bantahan sepertinya ikhwah. Oke. Jadi wa ma dzakarahu min atharin Umar fa mamnu, dan apa yang dikatakan Imam Nawawi dari athar Umar tidak dapat diterima. Wa da'wahu, dan tuduhan al-ittifaq ala tad'if Ibrahim ahadur ruwah, dan tuduhan yang mengatakan yang ittifaq ya tadi al-muhadditsin, yang tad'if, yang mentad'ifkan si Ibrahim, salah satu perawi ya Ibrahim, itu nggak bisa diterima, ini bantahan. Fa inna Syafi'i wathaqo, karena Imam Syafi'i itu dia menthikohkan, mengkuatkannya. Wa fi tawthiqi Syafi'i kifayah. Jadinya ya Imam Syafi'i itu mengesahkan suatu hadis itu sendiri. Wa qad wathaqahu ghairu wahidin minal huffaz, dan banyak ya yang menguatkan lebih ghairu wahidin, jadinya selain ghairu wahidin minal huffaz. Jadinya ghairu wahidin minal huffaz, jadinya banyak yang menthikohkan juga. Rawahu Daraqutni bisnadin akhar sahih qala Nawawi fi ziyadati rawdah. Dan diriwayatkan Daraqutni bisnadin akhar sahih, dan isnad yang lainnya sahih. Qala Nawawi fi ziyadati rawdah, berkata Imam Nawawi di dalam ziyadati rawdah, wa yukrahu syadidul hararah wal burudah wallahu a'lam, dan makruhnya itu ketika dalam kondisi yang panas ya, syadidul hararah panas terik mataharinya, wal burudah wallahu a'lam, wal burudah, dan yang dingin. Wal illah fi adamil isbaq, karena ilahnya dia tidak merata ya, tidak merata. Baik. Wal illah fi adamil isbaq. Oke. Ilahnya karena dia tidak merata. Wa qad qila fi abari tham'inhu manhiyu, dan dikatakan di sumur-sumur samud bahwasanya dia dilarang ya. Wa qallul maratib annahu yukrah isti'malu, maka yang paling ringan dia adalah makruh penggunaannya. Jadi ini bantah-bantahan ikhwah fillah, dan enggak terlalu penting ya. Jadinya intinya teman-teman semuanya mengetahui ma'ul mutlak itu seperti apa ya modelnya. Tadi itu banyak pendapat-pendapat ya, karena di sini banyak pendapat-pendapat. Intinya aja teman-teman, karena fikih itu menerbaskan pemahaman ya, jadi kita harus paham nih. Tapi kalau seandainya bantah-bantahnya nggak usah terlalu didalamkan. Oke, tapi kalau mau mendalamkan tafadhol. Adapun yang ma'ul musyamas itu intinya tahu dan syaratnya apa, itu saja. Baik. Adapun bantahan-bantahan yang di bawah ini tadi itu la yahummuka katsiran. Baik. Walakin idza turid an taqra wa tastafid hada afdal. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di tahir ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal ya, di jenis yang ketiga, pembagian air. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.